Assalamualaikum Ustazah Ardiansa. Mana ini kok nggak muncul komal saya ini? Alamak. Udah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rifa Ustadz Alif, Ustadz Anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut. Aku izin nyimak dulu ya. Lanjut. Tapi ini aku Rifa. boleh sedikit nggak menanya sama Bang Rostrum ini, Bang Rostrum? Boleh nggak? Satu kali pertanyaan aja deh. Tapi pertanyaan bukan terkait tentang teologi. Boleh nggak? Silahkan. Ini pertanyaan ini tuh maksudnya bukan tentang bagaimana pemahaman kitab sucinya Anda lah. Pertanyaan saya tuh gini, secara personal, tadi Anda udah bilang tuh banyak hal dan saya sudah tangkap juga sama seperti Bang Jibril menangkap poin-poin yang Anda sampaikan. Secara personal pendapat Anda tentang kitab suci Anda tuh seperti apa gitu? Maksudnya bagaimana Anda menanggapi ini? Gitu, ini udah kayak gini tapi apakah karena dari keluarga masih Kristen, tetap Kristen atau gimana gitu Bang? Ini hanya penasaran aja. Iya, karena ya saya jujur mengakui kan keyakinan tentang konsep ketuhanan saya itu adalah warisan dari generasi ke generasi kan begitu. Nah, berangkat dari situlah saya ingin mempelajari beberapa hal gitu, dan tentang keyakinan saya saat ini. Ya, sebelum saya nanti dirajam batu sama rekan-rekan, saya sampaikan saya tidak berubah dari komat ini. Sorry. Saya nggak bermaksud kurang, maksudnya sorry saya potong. Maksudnya Anda takut di anatema gitu? Ini sudah semua ini ya rekan-rekan, tinggal satu aja mungkin, sisanya ini saya sendirian dikeroyok oleh sekian ribu kan gitu. Enggak, tapi itu pernah terjadi. Anda pernah di anatema terkait konsepsi tentang kitab suci Anda dan agama Anda? Iya, karena begini, sorry Abang Wisnu, kita tetap seiman. Saya percaya tentang Bapa, tentang Yesus sebagai Mesias dan jalan keselamatan. Itu saya sampai sekarang detik ini, pagi dini hari saya masih meyakininya gitu. Ya sering saya berbeda statement dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat saya sendiri gitu, dan mendapatkan anatema. Sorry ya. Dan langsung mendapatkan anatema. Iya. Oke, nah ini menariknya brother. Ini yang saya alami 6 tahun melihat teman-teman Kristiani yang mindsetnya tuh open minded dan bahkan tarafnya sampai ke profesor dan doktor. Mungkin Anda lihat beberapa video-video para doktor dan profesor yang ada di Indonesia ya, pendeta-pendeta yang memang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Itu rata-rata di anatema brother oleh majority Kristen. Kalau kita bicara Erastus, itu kan kemarin sempat gereja-gereja semua membuat kesepakatan gitu untuk mengatakan bahwa beliau-beliau ini jatuh ke ranah bidat, dan ini terjadi dari zaman dahulu. Setiap ada umat Kristen yang pintar, berakal, kemudian akademis dan berani untuk berkata jujur tentang keyakinan kalian, itu mesti dikatakan sebagai orang bidat atau di anatema itu. Pandi kasih aku ini dulu moderator, aku pengen mute orang-orang di bawah yang ngatur-ngatur aku ini. Geli kali aku di bawah itu, terganggu aku. Biar ku mute dulu orang-orang itu, Fandi. Kasih ini moderator. Lanjut Bang. Janganlah, kalau Muslim janganlah. Ustadz Alif Muslim silakan. ini semua aku mute itu. Ustadz Alif silakan Ustadz. Ada yang mau ditanggapi, ada yang mau disampaikan mungkin. Silakan Ustadz. Ya, baik ya, begitu para guru semua. Sebenarnya gampang. Kita tiga. Suaranya kecil Ustadz. Ustadz izin bisa dibuka aja soundcardnya, izin Ustadz. Iya, suaranya kecil Ustadz Alif. Soundcardnya dibuka aja. Bang Ardi, apa itu Bang Ardi? Apa itu Bang Ardian? Kenapa jadi dibilang suaraku kecil? Lagi mainan sama anak ini. Ya memang kecil Ustadz suaranya Ustadz. Ya mungkin kasih yang lain dulu. Nah ini udah agak bagus sedikit. Tapi keren ini Bang Ardiansa, ini Bang Rostrum nih, apa namanya, keren cara berpikirnya tentang kitab sucinya gitu. Ya saya nyimak aja dulu lah, karena Oke. mungkin guru-guru saya Ya. dulu, silakan. Sambil kasih yang lain dulu, ya baik.
mungkin tadi siapa Bang Rostrum ya, sebagai Kristen sejati harus percaya dengan kitab sucinya, diimani sepenuhnya gitu kan, dan imani sepenuhnya apa yang ada di dalam kitabnya. Ketika kitabnya mengatakan ada ayatnya tidak asli atau ayatnya palsu, wajib diimani juga, karena menjadi seorang Kristen harus totalitas, kan begitu. Ketika kitabnya mengatakan ini ayat sisipan, ini ayat tidak asli, ini ayat palsu, ya harus diimani, karena Anda menjadi seorang Kristen sejati mengimani kitab sucinya. Itu ya, itu aja saya permulaannya. Terima kasih. Ustaz, Alif bisa tidak dibuka aja soundcardnya, itu agak noise itu kalau pakai soundcard. Ada gangguan itu Ustaz. Nggak seperti biasa Ustaz. Ya, saya minta maaf jika pagi ini juga saya pindah lokasi. Saya memilih agak di pojok atas lokasinya, jadi mungkin agak berisik dari luar begitu. Sahabat-sahabat Muslim, terima kasih ya. Nggak apa-apa bang. Bang Rostrum pernah belajar Islam nggak sih Bang? Sampai sekarang saya sedikit, cuman saya memang kesulitan. Saya bukan sudah tidak mampu, karena saya tidak mampu untuk belajar bahasa Arab ya. Jadi saya punya kitab Katolik, saya punya kitab Protestan, saya punya kitab Buddhis. Kebetulan ada family kami di Singapura juga Buddhis. Pak Rostrum ada Injil Thomas, punya Injil Thomas? Nah ini abang Muslim, saudara-saudara Muslim, sesuatu yang agak sensitif, nanti sangat menyinggung rekan-rekan Kristiani, mungkin agak dikesampingkan. Enggak, fokus ke Al-Quran Pandi. Maksud ini, ya. Beliau ini kan pembelajar. Maksud saya itu sudah sejauh mana mengkaji Al-Quran dan Islam, brother? Itu maksud saya gitu. Oke, saya mengkaji Islam cukup terbatas. Rekan-rekan saya, baik aktivitas saya di Indonesia, di Singapura maupun di Malaysia juga cukup terbatas ya. Untuk saya juga tidak ada waktu untuk belajar bahasa Arab gitu. Akhirnya saya Dan Anda maksudnya pernah belajar sistematik nggak tentang Islam? Tidak pernah secara akademis, tidak pernah dong. Saya nanti login dong, jangan. Oh, enggak. Enggak, ini menarik ya. Anda sudah mempelajari perbandingan agama secara komprehensif dan sistematis. Pertanyaan saya, kenapa saya arahkan Anda belajar Al-Quran? Kita buka poinnya kan, saya enggak apa dengan Anda login atau tidak. Tapi orang yang seperti Anda ini enggak mengkaji Al-Quran dalam itu kayak rugi aja gitu, brother. Karena kan ada baiknya kan kalau mau melakukan perbandingan kayak kami umat Islam nih. Kami umat Islam di samping kami belajar Al-Quran dan hadis kami perdalam ilmunya. Kami melakukan kajian terhadap kitab kalian gitu. Bukan untuk menunjukkan menyerang iman kalian, tidak. Tapi betul-betul komparasi apple to apple. Betul-betul kami membandingkan. Contoh kalau saya bilang Al-Quran punya standar 10, dan kalau seandainya Bible jangankan di standar 10, andai dia punya 3 standarnya, mungkin kita akan pertimbangkan gitu untuk mengatakan Bible ini bisa jadi juga yang benar. Tetapi selama kita bandingkan seperti yang dilakukan Bang Jibril tadi, Al-Quran punya parameter 10, Bible pun sampai 3 pun tidak mencapai gitu. Lalu apa yang menghalangi Anda belajar Al-Quran gitu, brother? Begini, Takut di anatema atau bagaimana? Saya menjawabnya agak berbeda. Izin sebelumnya. Jadi memang kita di komal-komal ini kan selama ini saya hanya menyimak saja. Saya hanya menyimak. Kemudian saya mau gabung dari sore itu nggak bisa gitu. Dan baru ini setelah sekian abad gitu. Ya memang ada perbedaan konsep mungkin kesimpulan sementara dari saudara-saudara saya Muslim itu tentang Kristen di Indonesia ataupun Katolik itu, ya kami tipikal orang yang ngotot gitu, tipikal orang yang buta gitu, ya malu juga saya gitu. Ini istilahnya begini ya teman-teman Islam, teman-teman Muslim itu membicarakan tentang nasi goreng, kami teman-teman Kristen Katolik itu dengan sangat bersemangat
kemerdekaan itu kita menyajikan mie goreng gitu. Jadi saya menyimak itu nggak akan ketemu gitu. Nah, akhirnya mungkin teman-teman Muslim menganggap bahwa ya seakan-akan Kristen ini orang-orang yang sudah ayatnya palsu lah, dipalsukan lah, tapi masih aja beriman gitu. Tapi saya kalau diskusi sahabat-sahabatku, saya ingin lebih akademis. Jadi kalau teman-teman ingin membahas nasi goreng, saya juga mau membahas nasi goreng. Jangan sampai teman-teman membahas nasi goreng, saya tak punya contoh kayak tadi dengan Ustadz Jibril ya. Dia membahas Bang Jibril ya, tentang akademis gitu. Ya saya akan ngomong akademis gitu. Tapi kalau sudah dogmatis, ya saya nggak mau ikut gitu pasti. Apalagi teman-teman Kristen atau Katolik udah ngotot pakai dogmatis, saya nggak akan mau nyambung. Izin masuk nih. Nih, Iya, izin masuk sedikit bentar. Bang Andiesa, bentar, nggak sedikit ini. Saya terakhir ya, maksudnya ini luar biasa ya. Anda yang seakademis itu dan Anda sudah tahu bahwa kita tidak harus menjadi orang yang dogmatis, tapi tidak mau mempelajari Al-Quran. Maksudnya bukan, mungkin belum ya. Mudah-mudahan Allah berikan anda hidayah. Itu sangat rugi menurut saya. Kenapa? Saya bisa membuktikan kepada Anda, mungkin dengan tema yang lain next time ya, bahwa kalau sesuatu yang akademis itu berdasarkan saintifik, tapi masalahnya Al-Quran ini di atas scientific, brother. Kalau scientific itu kita kaji by experience dan eksperimen, lalu timbul teori dan kebenaran. Tapi kalau Al-Quran, kebenarannya datang dulu, baru kemudian kita buktikan kebenaran itu benar atau tidak. Tapi 1400 tahun, justru 80% dalam Al-Quran itu keluar jurnal ilmiah membenarkan seperti yang dicontohkan Bang Jibril. 20%-nya belum bisa terbukti karena memang ada hal-hal yang harus diuji secara experience seperti surga dan neraka. Itu bukan berarti tidak bisa diuji, dibuktikan ya, tapi belum terbuktikan. Jadi maksud saya, sayang sekali kalau Anda tidak mempelajari Al-Quran. Saya berharap mungkin dalam waktu dekat Anda mempelajari Al-Quran dan semoga Allah memberikan Anda hidayah. Itu mungkin dari saya gitu. Sekarang saya pegang Al-Quran. Ya, siap. Masya Allah. Lanjut Bang Andiesa. Nah, aku cuman pengen tahu aja, aku kan baru masuk nih. Aku cuman pengen tahu pandangan Abang gitu tentang dua kitab suci ini. Yang satu Anda anggap suci, yang satu saya anggap suci kan gitu. Nah, menurut Bang Rostrum, Anda masih percaya Bible itu kitab suci? Kembali ini dengan Saya baru masuk ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. tadi disebut Ustadz siapa ya? Maaf, salam kenal. Saya tidak. Bang Ardiansa. Saya bukan Ustadz, Pak. Oh, oke. Siap. Gimana? Kalau kami kan umat Islam ini kan mempercayai bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci. Kalau Bang Rostrum, saya panggilnya Pak Rostrum aja ya. Pak Rostrum ini masih menganggap Bible itu kitab suci atau sudah tidak menganggap Bible itu kitab suci? Mohon maaf, saya ketinggalan berita gitu. Begini, ya saya juga ingin mengkoreksi. Mohon maaf jika tidak berkenan pada sahabat-sahabat Muslim Indonesia. Mungkin ya memang terkenal sih baik di Singapura maupun di Malaysia kalau untuk urusan bullying itu, wah, negeri 62+ ini luar biasa kejam-kejam ya. Jadi kami merasa juga terzolimi begitu dengan statement-statement sahabat-sahabat Muslim gitu. Mungkin ke depan kalau ada Komal lagi besok atau apa itu, coba masuknya lebih kepada kontekstual gitu, jangan langsung men-statement oh palsu, tidak asli, bukan kitab suci, jangan begitu. Nanti pasti teman-teman Kristen maupun Katolik akan rejected gitu dengan itu, dan akhirnya timbullah ngotot yang tiada akhir begitu. Nah itu sih kritik dari saya, dan saya akan menjawab bahwa secara dogmatis, karena saya Kristen dari keluarga Katolik juga, dan ini ada teman-teman Kristen, nanti saya akan dirajam batu nanti kalau saya salah ngomong ya. Saya secara dogmatis saya harus mengimani bahwa kitab suci saya yang sudah dikanonkan itu menjadi panduan dalam kehidupan mengenal konsep ketuhanan dan kemanusiaan begitu. Oke, kalau dari jawaban Bang Rostrum ini saya pikir jawabannya beliau ini sedang merasa diawasi gitu kan. Saya akan paham itu Bang, tenang aja Bang. Jadi
insya Allah, makanya kenapa saya kok bertanya sekali pertanyaan nanti kan dengan jawaban Abang Rostrum yang seperti ini kan saya bisa mengatur gitu loh, harus ke arah mana pertanyaan saya kan gitu kan. Nah gitu, oke lah, enggak. Tapi begini Bang Rostrum, jangan batasi diri Anda ya untuk mencari kebenaran kan gitu kan. Sementara ini bukan berbicara doktrin ya, mohon maaf ya. Kan tadi Bang Rostrum tadi kan bilang akademis kan. Kalau kita akademis artinya bahasan kita bukan doktrin, betul ya Bang? Betul ya? Setuju. Saya lebih Oke. ke sana. Oke. Memang, ya. Oke, secara akademis nggak tahu nanti tadi udah ditunjukkan atau belum sama Bang Jibril tadi bahwasanya teman-teman Kristen mempercayai bahwasanya kitab itu dianggap suci karena yang definisi kitab suci kan wahyu Tuhan. Ternyata teman-teman Kristen menganggap yang direvisi itu hanya terjemahannya, tapi mungkin menurut saya Bang Rostrum udah lebih tahu lah daripada teman-teman yang lain, karena saya pikir Bang Rostrum ini juga seorang terdidik gitu lah. Saya pikir Abang juga tahu ya, ternyata yang direvisi bukan cuman terjemahan kan, yang ditambahi bukan cuman terjemahan ya. Oh, itu di internal kami kan begini Bang ya, kami diskusi aja ya. Mungkin rekan-rekan muslim bisa lebih membuka diri untuk berdiskusi gitu ya. Maafkan kami yang sering ngotot begitu. Bagaimana ya? Ada perbedaan beberapa kalangan. Kalau itu jemaat awam, istilahnya kalau bahasa muslim jemaah awam dengan kalangan akademisi pasti berbeda gitu. Nah, pasti jawabannya juga akan berbeda gitu. Nah, ada beberapa ranah yang memang ya rekan-rekan kami ini berstatement, berargumentasi dengan saudara-saudara kita muslim itu lebih kepada menekankan kepada dogma gereja. Ya, dogma gereja, bukan kepada biblical theologis gitu. Sedangkan kalau biblical theologis itu saya jelaskan bahwa ada namanya identification of textual variants. Nah, itulah yang juga kami menyadari. Makanya kalau kami berdiskusi dengan sahabat-sahabat muslim itu betul-betul kami mempersiapkan diri dengan data gitu. Ya, Nah, selama ini yang saya ikuti enggak Bang, ngotot aja, aduh malu saya. Ya, seperti contoh nih. Contoh ya. Di Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu kan nggak ada ayatnya sebenarnya Bang. Abang tahu gitu ya? Pasti tahu kan? Itu proses kanonisasi, ada penambahan. Saya punya Bible yang ada catatan kaki Bang. Tadi saya sudah membahas sejak pukul jam 10 tadi ya, jam 22. Nah, contoh tadi Abang Wisnu mungkin sudah tidur ini rekan saya Kristen ya. Jadi contoh misalkan kalau mengatakan bahwa kita jangan membicarakan tentang penyusunan kitab suci dong. Apa itu kita waduh saya nggak tahu tadi dia ngomong seperti apa itu. Nah, cuman saya perlu menyampaikan bahwa dalam perjanjian lama itu ada perbedaan kitabnya Yahudi dengan kitab kami. Memang ada perbedaan gitu. Teks Mesora dan Septuaginta ya berada. Izin Bang. Ya, silakan. Sebentar. Gimana Ustaz? Ya, saya sedikit, makanya tadi saya di awal, ini nyambung ke Ardi sebenarnya. Tadi kan saya sampaikan ketika dia menjadi seorang Kristen sejati dan sudah meneliti, bahkan tadi Jibril menyampaikan data dan fakta. Makanya saya bilang, ketika saya berani mengatakan contoh, ketika memang di dalam kitabnya dia percaya dengan kitabnya, kalau dijelaskan oleh yang punya otoritas sendiri, artinya orang-orang internal di Kristen sendiri, kalau di situ ada ayatnya tidak asli, ya memang begitulah faktanya kan gitu. Itu adanya, ayat itu palsu.
Kan gitu. Makanya saya bilang ya sudah, berarti diakui demikian. Kalau percaya dengan kitabnya yang dikatakan kitab sucinya dan dijelaskan ayat ini ayat sisipan, ayat ini ayat tambahan, atau ayat ini tidak asli dalam tanda kutip palsu gitu kan, maka dia harus percaya. Dan itu makanya saya tadi ngomong itu berdasarkan justru pemaparan yang disampaikan oleh dari pihak internal kekristenan itu sendiri gitu maksud saya. Dan Iya, ini pembuktian maaf saya langsung. potong. Ya. Iya, maaf tidak sopan. Memang kami akui begini ya, tentang catatan kaki itu kan tidak semua mempunyai Bible itu dengan catatan kaki. Itu bisa dibeli oleh kalangan akademisi dan kemudian profesi dosen, profesi rektor, kemudian dia rohaniwan gereja yang sudah bersertifikat itu baru bisa berbelanja kitab. Kok kitab itu punya Muslim ya, Bible gitu kita. Nah, itu bisa. Tetapi kalau awam memang tidak akan menerima, nggak peduli karena tidak pernah diajarkan tentang catatan kaki. Kalau bahasa saya catatan kaki ya, abang-abang, saudara-saudara. Kami mengakui ada itu. Kami mengakui itu. Bukan kami, saya. Bukan kami, saya. Ya, ini contoh aja ya Bang ya. Kalau aku nggak ke catatan kaki Bang, karena ini lebih tua daripada catatan kaki yang saya tunjukkan ini. Yang saya tunjukkan ini lebih tua daripada catatan kaki, contoh ya. Makanya kalau teman-teman yang lain menggunakan Bible ini dari Amerika, Bible ini dari ini, aku langsung ke manuskripnya kalau aku Bang. Jadi contoh kita cek di sini. Kok Markus ya? Yohanes, sorry. Ini contoh nih Bang. Saya nggak tahu Abang nanti, tapi saya nggak akan paksa Abang untuk mengakui ya. Kalaupun nanti keberatan, ya nggak ada masalah, tinggal bilang aja nih. Ya ini Yohanes 7:53 ada kan? Yohanes 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini ada kan? Betul ya Bang? Ini contoh nih. Ini kajian-kajian kritik tekstual seperti ini. Kira-kira Abang sudah mempelajari belum? 4 SKS abang, terima kasih. Sudah 4 SKS. Yang dipelajari apanya nih? Ya, saya mengakui ada itu tinta merah kah? Bukan. Maksud saya gini. Maksud saya gini. Mungkin kalau yang lain menunjukkan ini ya, transkripsinya. Kalau saya menunjukkan yang ini, udah mencoba membaca ininya ada atau tidaknya. Kalau yang lain oke lah, baca transkripsi, baca translasi. Kalau saya baca ininya. Apakah ini juga dipelajari Bang di apa namanya, di kekristenan Anda dipelajari nggak? Kecil sekali sebentar. Ini saya Oke, baca. aku gedein Bang. Tar dulu. Itu maksudnya Codex Sinaiticus gitu ya. Ya, maksudnya kan kalau berdasarkan ini transkripsi Ustaz, itu kan masih apa ya? Bukan primernya kan Ustaz kan. Nah, kita maksud saya yang dipelajari itu primernya bukan? Aku cuman tanya aja. Iya kan begini, kitab akademis bukan kitab Bible akademis dengan Bible yang ada di jemaah gereja itu berbeda Bang. Enggak, aku nggak tanya itu Bang. Pertanyaannya gini, teman-teman Muslim di bawah, kalau memang sudah lengkap dijelaskan Bang Jibril, ya izin ya teman-teman ya, izin teman-teman Muslim di bawah. Saya ingin menampilkan yang original teksnya ini loh, bukan yang ini. Paham nggak teman-teman di bawah tuh, yang Muslim tuh? Ya Bang Ardi lanjut, nggak usah. Sudah dibahas tadi itu. Iya, Nggak usah terganggu Bang Ardiansa. bukan yang ini, Jangan terganggu. bukan yang transkripsi, tapi yang ini gitu loh. Iya sudah. Udah dibaca ini? Tadi udah dibahas kan sama. Enggak. Pertanyaan saya, ini udah dibaca belum? Ini. Belum Bang Ardi, belum. Nah Lanjut. itu loh pertanyaan saya. Gimana sih? Ini loh yang saya maksud. Jangan ke sini. Paham nggak maksud saya?
Kalau ke sini oke. Kita bisa pakai, semua orang bisa pakai. Tapi kalau ke sini udah belum gitu loh, kajian-kajian yang dilakukan di gereja Anda, udah apa belum kajian ini? Bukan kajian ini kajian transkripsi, ini kajian translasi, ini kajian original text gitu loh. Udah apa belum gitu loh? Kalau udah ya sudah gitu loh. Lanjut, belum. Nah itu. Belum kayaknya Bang Ardiansa belum. Nah itu yang saya tanyakan ke Bang Rostrum gitu loh. Jangan-jangan abang hanya mempelajari catatan kaki dari Bible ini, terus katanya tadi 4 SKS. 4 SKS itu diajarin gini nggak bang? Sebentar, saya mau klarifikasi. Jadi gini, tadi dengan Abang Jibril ya, ya saya coba mengulang. Ya maaf, daya tangkap saya agak rendah memang. Jadi original text dari tadi saya berdiskusi dengan saya bergabung pun saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan Kristen untuk kembali kepada original text, bahwa ada beberapa hal yang memang di original text itu tidak ada seperti itu. Enggak, pertanyaan saya gini, yang 4 SKS itu membaca ini enggak? Membaca dari asli. Yang ditanya Bang Ardiansa itu sistematika di pembelajaran di kampus Anda, Bang Rostrum. Itu bukan yang saya tentang tanya. Bang Jibril gitu loh. Bukan tentang Bang Jibril. Saya tahu Bang Jibril itu udah pasti bahas ini gitu loh. Saya tahu gitu loh. Tapi pertanyaan Mereka saya, sama. 4 SKS itu apakah mempelajari ini yang saya tunjuk ini, bukan yang ini? Tapi yang ini nih, contoh, saya kasih contoh lagi. Apakah 4 SKS juga mempelajari ini yang nggak ada bahasa Indonesia sama sekali? Nih, ini nggak ada bahasa Indonesia sama sekali nih. Coba ya. Apakah 4 SKS itu mempelajari ini gitu loh? Contoh, sebentar. Yang ini. Saya luruskan orang di bawah-bawah juga. Bang Ardiansa itu mempertanyakan sistematika dalam pembelajaran STT Bang Rostrum, karena beliau menjawab beliau sudah belajar 4 SKS. Kalian yang di bawah, kalian bilang Bang Jibril udah jelasin, nggak ada kaitannya dengan itu. Ya, nggak ada kaitannya dengan itu. Lanjut. Aku nggak tanya yang soal Bang, betul Unirif. Aku nggak tanya soal ke Bang Jibril. Nggak tanya itu. Yang saya tanya ini loh, dibaca nggak gitu loh, 4 SKS ini membaca nggak gitu loh bang, maksud saya. Nah ini contoh, nah ini dibaca nggak ini? Kalau di Islamologi itu Bang Rostrum ada ulumul Quran kan. Nah dalam ulumul Quran itu bukan epistem saja Bang, tapi juga teks aslinya tuh ada pembelajaran bahasa Arab, terus ada kajian bahasa Al-Qur'annya gitu Bang Rostrum. Itu yang ditanya. Beliau ini kan dosen Bang. Dan by the way Bang Rostrum ini menghadapi berjumpa dengan saudara-saudara saya non ustadz Bang. Bang Jibril bukan ustadz, Bang Ardiansa bukan ustadz, saya bukan ustazah. Kami pembelajar Kristologi dan Islamologi. Kalau ustadz kami yang turun ke Ustadz Alif agak ngeri-ngeri sedap juga, login abang nanti cepet-cepet kan gitu. Iya, yang saya kepingin tahu, saya nggak akan masuk ke kritik teks ini bang, nggak akan, karena kan udah dijelaskan. Yang saya tanyakan, apakah 4 SKS itu yang dipelajari itu yang beginian gitu loh, bukan yang catatan kaki, yang translasi, yang transkripsi, bukan itu. Yang saya tanyakan tuh apakah betul sebagai untuk dalil bahwasanya memang benar-benar nggak ada, terus dibukakan langsung original teksnya berupa manuskrip, itu apakah betul gitu loh maksud saya? Betul, untuk Katolik dan Protestan. Nah, yang kayak gini berarti dibuka kan? Betul. Oh ya sudah, berarti mempelajari kritik teks manuskripnya dibukain. Oh ini lo nggak ada, ini lo ada gitu kan? Betul. Nah iya itu loh yang saya tanyakan dari tadi, gitu aja. Saya nggak akan masuk ke sini teman-teman. Saya nggak akan masuk karena saya tahu itu Bang Jibril udah nyampaikan pasti gitu loh. Yang saya tanyakan itu pada saat beliau kuliah di apa namanya, sekolah apa itu ya, sekolah STT itu apakah mempelajari begini gitu. Karena setahu saya di STT contoh punyanya si siapa, Julitinus Harepa itu, buktinya dia sebagai dosen juga nggak tahu kayak gini, kan gitu. Ya betul, itu di daerah mana ya bang? Saya nggak tahu. Surabaya. STT apa namanya ya? Apa namanya STT-nya? STT apa ya, Nirifa Julitinus Harefa itu ya?
dia agak beda nih, brother kitanya agak beda Bang Ardi. Tadi saya masuk juga di pertengahan ketika beliau sudah ngobrol panjang dengan Bang Jibril, dari cara beliau menyampaikan, terus kajian beliau nih saya pikir juga ya, ini sorry kalau saya salah nyimpulin nih, beliau bukan cuma belajar secara akademik, tapi kayaknya beliau juga belajar autodidak seperti kita apologet gitu. Ya. Izin kan Bang Fandi dikasih moderator, bisa nggak Bang Fandi? Ya ini kan benar kan Bang Ardiansa, kadang yang di bawah tuh, yang di bawah tuh ini, kan. ini yang di bawah ini gini loh Bang Fandi, kayak ini tulisannya muridnya Bang Zuma, dia mengadu domba tuh, enakan cara Jibril nyampain loh. Nah ini kasih saya kesempatan untuk ngomong itu. Ayo, kita fokus. Enggak Ustadz Alif, kita kasih ini juga ya buat teman-teman di bawah. Kalian tahu tidak, Bang Jibril, Bang Ardiansa, saya, kami itu kalau dibilang satu padepokan loh. Nah, kami nggak akan pernah menjatuhkan satu sama lain loh. Jangan kalian seolah-olah mengadu domba antara Bang Ardiansa dengan Bang Jibril. Belajarlah, kalian kan Islam tuh. Saya perhatikan tadi komen-komen yang kurang ajar tuh justru umat Islam. Saya bahkan ancam Fandi loh tadi di WhatsApp. Kau kasih nggak aku moderator? Kalau nggak kasih, tengok kok ya aku bilang dikasih dia aku moderator. Saya bisukan kalian di antara mulut-mulut kalian yang berbau sampah itu. Kami saling melengkapi bertiga, belajar bersama. Tiba-tiba kalian dibawa mengadu domba gitu loh narasinya. Padahal kan Muslim. Kita dapat saudara Kristen yang luar biasa loh. Saya bangga banget loh satu koma dengan Bang Rostrum ini, paham nggak kalian? Tapi kalian mengganggu Bang Ardiansa dan mengganggu saya juga di bawah. Itu mengganggu gitu loh. Jadi komentar-komentar seperti itu, kalau komentar dari Kristen, membanding-bandingkan kami. Mohon maaf kalau komentar dari Kristen itu nggak mengganggu teman-teman. Bagi saya katakannya Ardi kucluk, Ardi nggak mengganggu itu biasa itu menurut saya. Tapi ketika saudara Muslim sendiri yang komentar begitu itu terganggu saya gitu loh. Jadi maksud saya gini loh teman-teman Muslim di bawah. Kalau memang teman-teman Muslim nggak tahu arah berpikir saya kemana, saran saya diem dulu. Poinnya di mana Bang Ardi ini gitu kan, diem dulu gitu loh, sampai akhirnya nanti ketika saya setelah menjelaskan itu, saya bertanya itu, oh ternyata di sini poinnya. Kadang begini teman-teman, ada sesuatu yang memang kita nggak bisa simpulkan di awal gitu loh. Jangan sok tahu dulu, ya sabar dulu. Cuekin aja lanjut. Ya, jadi aku cuman kepingin tahu aja itu tadi Bang Handi, bahwasanya yang dipelajari Pak Rostrum ini ternyata STT-nya luar biasa Bang Handi. Saya salut karena beliau mempelajari sampai ke manuskrip-manuskripnya. Itu saya salut gitu loh. Itu aja dari saya. Mungkin mohon maaf guru-guru kami di sini ada Ustadz Alif, Bang Handi, Ustadz Tahta dan juga Uni Rifa. Silakan saya kembalikan ke beliau-beliau semua. Saya cuman kepingin tahu itu aja sih. Lanjut. Ya. Intinya Pak Rostrum ini ya beliau belajar baik secara akademik maupun secara teologi maupun secara kritik teks. Karena saking mempelajari itu semua, artinya akan mengetahui sebenarnya Bible itu seperti apa. Ya, beliau kesimpulannya adalah Yesus itu messenger of God. Itu sih yang saya tangkap. Yang lain-lain oke lah. Lanjut. Host izin bicara sebentar, closing statement sebelum turun. Iya nih Pak Wisnu nih dari tadi tunggu suaranya. Silakan Pak Wisnu. Ya baik, mohon maaf mata nggak mendukung, jadi saya mohon izin. Terima kasih sudah boleh hadir buat ya saudara-saudara semua, dan buat Bang Rostrum sekali lagi salam kenal. Mungkin kita bisa nanti jumpa di live yang berbeda lah, atau di komal yang berbeda mungkin ya. Itu aja sih. Terima kasih ya buat semuanya ya, buat Bang Fandi Ahmad dan Pak Wisnu juga keren loh malam ini Pak Wisnu, Masya Allah keren. Ya terima kasih Kak Rifa. Nah itu dulu ya, mohon maaf, mohon izin ini mata nggak bisa lagi ditawar. Terima kasih siap, Pak Wisnu. Next time jangan bosan untuk bergabung di Komal Islam. Pak Wisnu, begini kami umat Islam diajarkan ketika kami menghadapi saudara-saudara Kristiani yang penuh dengan keilmuan, kemudian juga adalah orang-orang yang bisa diajak berdialog. Saya sendiri sebagai mahasiswi akan sangat angkat topi dan respect dengan kalian-kalian yang berilmu walaupun kalian pendeta. Saya sangat bangga bisa satu komal dengan Rostrum walaupun kita berbeda keyakinan, tapi dari Rostrum saya belajar bahwa ketika diskusi dengan tenang itu, maka poinnya akan bersih kita tangkap.
dan kita akan mengkerucut dan kita akan dapatkan poin-poinnya dari diskusi itu. Jadi bukan berarti kami umat Islam menolak belajar kepada kalian Kristen juga ya. Saya justru mendapatkan wawasan di Komal ini malam ini melalui saudara kita Rostrum. Mudah-mudahan ini pembelajaran juga buat umat Kristiani yang lain. Dan saya bahkan kecewa justru dengan saudara Muslim saya yang terkadang bahasanya justru tidak bagus dan tidak sopan di bawah. Ya ini maaf, kita harus objektif ya. Walaupun saya pendebat, saya tidak membenarkan kekurangan ajaran yang terjadi walaupun itu Muslim. Tapi saya akan mengacungkan jempol bahkan angkat topi kepada saudara-saudara kita Kristen yang memang luar biasa penyampaiannya terstruktur, sistematis, bahasanya baik. Ini bisa jadi saya adalah orang yang sangat-sangat respect dengan orang-orang seperti ini. Mungkin begitu pada malam ini pembelajaran yang saya dapatkan. Yang lain silakan ditambahkan. Satu kali lagi aku ya, teman-teman yang mungkin merasa terganggu dengan pemaparan saya sarankan teman-teman unfollow saya ya, nggak usah diikuti saya. Udahlah Bang Ardians. Yang jelas tidak ada manusia yang sempurna. Kita di sini berusaha memberikan yang terbaik. Ya kalau sekiranya teman-teman punya keilmuan, ya silakan minta naik. Ya saling mengisi lah kita. Gitu ya, alangkah enaknya kalau Anda tidak bisa naik motor, tapi mengkritik pembalap. Kan nggak bagus juga. Anda tinggal di gunung mengkritik orang yang pergi mancing, ya nggak bagus juga. Ya santai aja gitu lah ya. Ya mari kita saling mengisi satu sama lain. Oke, lanjut lagi. Ustaz Alip, silakan Ustaz. Ya begitu ya. Terima kasih. Ya. Jadi poin berikutnya apa nih kita bahasan? Poin berikutnya saya gitu aja. Kalau aku sih Ustadz pengennya Bang Rostrum tanya-tanya tentang Islam sih. Mungkin di kesempatan selanjutnya jika bisa bergabung, saya akan bertanya. Seperti itu. Saya menunggu itu aja sih Bang Rostrum ya. Saya menunggu. Saya follow Anda. Saya berharap Anda masuk di komal-komal Islam atau di komal-komal umat Kristiani yang betul-betul mengadakan diskusi ilmiah lintas agama. Saya menunggu Anda bertanya tentang Islam saja ya. Kalau untuk Kristen saya pikir apa yang kami pelajari Anda juga pelajari, apa yang kami ketahui Anda juga ketahui. Jadi sudah tidak perlu lagi lah kita bahas kalau menurut dengan saya. Tapi saya ingin next time Anda bertanya tentang Islam, dan kalau bisa saya diizinkan untuk menjawab, itu sangat. Oke, terima kasih untuk keterbukaan dari rekan-rekan. Ya, karena materi ini saya yakin dari tadi kan sudah tuntas dibahas ya. Saya percaya kepada para guru saya dan Bang Rostrum juga sudah memahami itu. Makanya tadi langsung ke beberapa poin kesimpulan, sebuah fakta yang memang tidak bisa dibantah. Ya memang ketika hal-hal seperti itu ada ayat yang dikatakan istilahnya ya orang bilang tambal sulam atau sisipan atau tambahan, itulah yang memang prinsip yang harus diimani. Berikut juga pembahasan-pembahasan yang sangat menarik adalah yang beberapa belakangan ini kami juga sering bahas. Ada hal yang unik yang kami punya pandangan begini ya, bahwa orang-orang Kristen, sahabat-sahabat kami dari Kristen itu kan pertama mengenal Yesus itu sebagai sosok dari kalangan bangsa Yahudi yang berdakwah di Bani Israel. Kitabnya itu juga kitab mengambil dari kitabnya bangsa Yahudi. Bahkan Yesus sendiri mengajar di kalangan bangsa Yahudi. Bahkan dia ketika mengutip kitab yang disebut sebagai Perjanjian Lama dan sebagainya, pola pikir Yesus sendiri itu tidak lepas dari bagaimana yang ada dipahami oleh bangsa Yahudi atau ahli Taurat, terutama berkaitan dengan ketuhanan, hal yang prinsip di situ. Namun dari semua kitab yang ada yang dimiliki dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang secara tertulisnya nuansanya adalah mengarah kepada Yahudi kalau merujuk kepada Yesus, namun konsep ilmu penerapannya itu non-Yahudi. Jadi kitabnya dari bangsa Yahudi, tapi pemahamannya atau kita katakan doktrin imannya itu di luar dari doktrin bangsa Yahudi. Nah ini yang cukup menarik kami bahas dan kami telusuri, bahkan kita merujuk kepada beberapa peristiwa sejarah gitu kan, bahwa emang demikian gitu.
konsep lahirnya kekristenan dari masalah tentang ketuhanan, Yesus dijadikan sebagai Tuhan dan sebagainya, bagaimana lahirnya Trinitas, paham Trinitas, dari mana itu Trinitas, itu kan ajaran-ajaran yang bukan dari ajarkan oleh Yesus, yang notabene adalah orang Yahudi yang mengajar kepada bangsa Yahudi, dalam artian Yesus pahamnya Yudaism gitu. Tapi diambil kitab itu, pengajaran Yesus dan kitabnya bangsa Yahudi, cuman pengamalannya atau doktrin imannya diambil dari non-Yahudi. Nah, itu yang sedang menarik kami bahas beberapa kali ya belakangan ini. Pemahamannya non-Yahudi. Maka pertanyaannya kan dari mana kalau non-Yahudi? Dari bangsa mana kalau diambil? Nah, itu yang berapa kali kami bahas, Bang. Kalau memang masih tertarik untuk membahas, kita bisa lanjut. Kalau memang tidak tertarik, kami minta untuk tertarik. Terima kasih. Silakan. Oke. Ini sudah dini hari ya. Cuman memang dari sekian waktu saya mencoba masuk ke komal-komal, sulit sekali ya menunggu persetujuan untuk masuk. Tapi saya menyimak dari rekan-rekan, sahabat-sahabat saya sendiri, saudara-saudara saya sendiri yang seiman, bagaimana kocar kacir dalam berdiskusi. Ya cukup ini ya, lama-lama saya terusik gitu, ketenangan saya gitu. Di situ sih saya ingin masuk untuk mencoba meluruskan cara berdiskusi dari saudara-saudara saya sendiri seiman begitu, supaya tidak makin disalahpahami atau disalah mengerti oleh rekan-rekan Muslim. Bukan salah mengerti tentang kitab suci, bukan, tetapi bagaimana kami dapat menjelaskan tentang konsep daripada keagamaan kami gitu, baik itu konsep tentang ketuhanan, kemudian konsep tentang etika, kemudian konsep tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, itu memang hal-hal yang berbeda. Nah, rekan-rekan Kristen begitu ngotot, itu saya tidak setuju gitu, terlalu dogmatis gitu. Nah, pasti akan rejected dari kalangan-kalangan Muslim, meskipun saudara-saudara Muslim bukan akademisi, bahkan saudara Muslim, maaf saya menggunakan bahasa apa ya, mungkin yang awam ya, hanya sekedar beragama. Wah, akhirnya jadi ngotot sana ngotot sini, malu saya gitu. Nah, saya coba ingin masuk itu, mencoba meluruskan cara berdiskusi itu, Bang. Demikian, mohon izin. Terima kasih. Oke, terima kasih kalau gitu. Silakan Ustadz undur Arif, Pak. Saya mau jadi kasih. Ya. jadi kehilangan ini ya, jadi kehilangan tema sih. Cuman karena saya sudah tangkap dari saudara Rostrum ini, kalau sisi yang paling penting dalam ranah dialektika ini yaitu kritik teks, itu tuh hal yang fundamental sebenarnya, karena kan itu pondasi, dan itu Anda sudah kuasai dan Anda mengakui bahwa apa yang kami pahami ternyata Anda sudah pahami juga. Nah, kalau boleh kita sedikit naik ini malam ini, mungkin saya masih punya waktu sekitar 30 menit ini, brother. Bagaimana dengan teologi, brother? Mau membahas sedikit tidak tentang sudut pandang konsepsi tentang konsep-konsep dalam kekristenan begitu? Ya, konsep-konsep dalam Kristen cukup beragam ya, apalagi beberapa ya, contoh misalkan saya mengalami saya ini ibaratnya apa ya, kalau teman-teman Muslim itu, saya ini ibaratnya makhluk yang hidup di dua alam gitu, jadi tidak boleh dimakan kan begitu. Saya bagaimana memahami culture, ya kan? Saya memahami culture Indonesia, saya lahir dan besar di Indonesia gitu. Kemudian saya punya aktivitas. Nggak tinggal di Singapura, nggak di Indonesia gitu. Ya, jadi ada perbedaan yang cukup jauh gitu dari konsep-konsep kekristenan, apalagi terjemahan. Dan saya kebetulan direkrut oleh rekan-rekan senior di Indonesia. Kebetulan saya nggak tahu dapat kontak saya bagaimana membuat satu petisi untuk LAI gitu, internal kami gitu. Mau dini hari ini kayaknya teman-teman Kristen nggak ada yang join ini, jadi saya agak tenang ini ya.
Nanti kalau masih sore, saya bisa dirajam batu, saya dicekal, nggak bisa kembali saya. Gitu, Paham ya. bang. Nah ini dia anatema dan itu terjadi ya. Dan ini Iya. anatemanya betul-betul ini nggak, maksudnya kalau zaman dulu kan anatemanya betul-betul anatema secara fisik bukan pemikiran. Kalau sekarang masih merasakan secara fisik nggak, maksudnya kayak ancaman-ancaman gitu. Kalau Pak Erastus kan mulai direndahkan Pak Masih. Erastus ya. Masih. Kebetulan saya kemarin di ulang tahun. Jadi sebelum Indonesia 17 kami bukan saudara saya, sepupu saya itu berulang tahun negaranya itu kan juga sama-sama Agustus. Kami mengundang untuk Pastor Erastus untuk beliau hadir ke tempat kami untuk berdiskusi. Waduh, keren banget saya kalau yang beliau bisa menjamu kesini, Bang. beliau, gitu. Iya. Masya Allah. Kalau seandainya Pak Pendeta Erastus mungkin diberikan info tentang kami, brother. Ini proposal dari saya ya, izin ya. Saya termasuk orang yang kagum dengan Pak Erastus ya, bukan karena saya kagum karena beliau dibidatkan oleh mayoritas Kristen ya, tapi keberanian beliau mengungkapkan hal-hal yang beliau tahu bahwa ini akan dianatema, dan apa yang beliau ucapkan ini akan menggemparkan gereja, dan terbukti setelah tidak lama kemudian keluar surat-surat dari gereja mengatakan bahwa beliau itu salah dan sesat dan bidat. Saya hanya ingin salam hormat juga kepada beliau. Ada keinginan dari kami nih, dari saya lah, mungkin bolehlah kalau saya dikatakan mewakili para apologet ya, untuk suatu saat beliau bisa hadir menjadi narasumber gitu, brother. Mungkin tidak berdebat, tapi ranahnya mungkin lebih kita diskusi atau lebih ke apa ya, silaturahmi gitu, brother. Tolong kalau memang bisa diizinkan nanti room APII atau room Fandi Ahmad ini juga bisa untuk memfasilitasi beliau berjumpa dan bersua dengan kami para apologet muslim. Mungkin kurang lebih seperti itu, brother. Itu keinginan dari saya gitu. Mudah-mudahan bisa ditanggapi lah, brother. Ya kalau istilahnya begini ya, jika semesta merestui ya suatu saat nanti bertemu. Tetapi saya memang cukup istilahnya punya cita-cita berdiskusi dengan sahabat-sahabat Muslim Indonesia itu dengan kesejukan gitu ya. Ya, kami mengakui ada banyak hal yang kami harus perbaiki. Nah, dengan diskusi itu dan setelah nanti terjalin silaturahmi dalam bahasa Muslim ini silaturahmi terjalin, kami akan mendorong LAI untuk segera merevisi karena di Indonesia cukup ketinggalan gitu di terjemahan Singapura maupun Melayu di Malaysia gitu. Rekan-rekan main ke sana bisa kontak saya, itu sangat berbeda gitu. Teman-teman Kristen Katolik teman-teman Kristen di Indonesia pergi ke Singapura nggak bisa beribadah di tempat kami gitu. Mereka akan kebingungan gitu karena ada sesuatu hal yang berbeda dalam Karena tak potong izin setengah menit. Karena Kristen yang ada di Singapura seperti Anda beda dengan yang ada Kristen di Indonesia. Itu perbedaannya. Lanjut. Iya. Ya, jadi Memang beda. saya sangat mengikuti beberapa senior pastor yang ada di Indonesia mengikuti, dan kebetulan memang saya diajak. Kemarin terakhir saya bertemu dengan beliau, kami jamu sebelum beliau kembali ke Jakarta di Changi Airport. Kami ngobrol-ngobrol bahwa udah Anda mesti gabung, kita mau ini Indonesia mau harus Bible-nya harus kita ganti. Itu sangat tidak bersahabat untuk di Indonesia di saat-saat sekarang. Saya bilang setuju, pastor, setuju, saya sepakat. Karena kami di Singapura dan sangat sejuk sekali gitu. Kami tidak saling menyebut gitu. Hukum juga, brother, hukum juga. Jadi hukum negara juga berbeda. Kalau Malaysia dan Singapura kan memang tidak diizinkan berdebat seperti ini, brother. Bukan itu. Sekarang langsung ke intinya aja deh dari tadi. Gini aja. Perbedaan terjemahan LAI Yohanes 13:13 dengan yang ada di Singapura. Gitu aja langsung kita. Oh, ini perbedaannya loh. Iyalah. Itu aja langsung. Iya, Data berkata ya, Saudara Lip. Izin ya. Yohanes 13:13 buka.
Singapura punya, Melayu punya, yang 2001. LAI, brother. Bukan LAI dia. Non LAI, maksudnya Iya. Bang Rostrum bisa tunjukkan Bible yang ada di Singapura yang nanti di LAI biar ditunjukkan juga, itu perbedaannya begitu. Ya langsung dibaca aja, brother. Yohanes berapa? 13. Ayat 13. Ini pakai King James Version kan Bang Andi? Double dia, King James Version dengan Melayu dia ada. Hati-hati sobek. Berisik ya? Maaf. Saya mute dulu. Enggak apa-apa. Santai Rostrum, jangan Santai. tegang sekali. Kita Bang lagi nggak di Hadi ini kampus, bercanda, kita lagi Bang. nggak di fakultas. Bang Hadi ini bercanda, Bang, orangnya suka bercanda memang. Biar rame gitu loh. Kita lagi nggak di Ya. kampus, brother. Yohanes 13. Pasti beda. Tadi Tapi sebelum jawab pertanyaan Bang Handi nih, coba saya mau tanya, feeling Anda masuk di Komal Muslim gimana perasaannya malam ini, brother? Ada intimidasi dari pihak Muslim nggak kira-kira? Hanya ingin validasi aja saya gitu. Enggak sih, tadi ada WhatsApp masuk ya, saya belum buka juga WhatsApp masuk. Dia pakai logat kayaknya Jakarta ya. Lu gabung di Komal Muslim, lu mau login gitu. Gitu sih. ya udah back to lanjut back to topic. Yohanes 13. Please reading, brother. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan tuan. Terus kesalahan Tepuk tangan. apa ya? Enggak ada masalah. Bagus itu, cakep. Itu nggak masalah itu. Itu terjemahan yang seharusnya begitu, brother. Nah, Kalau iya. di LAI jadi Tuhan, brother, jadi Tuhan, jadi Tuhan. Oh ya, itu yang kami dari kaum muda itu kami punya juga untuk youth yang kebetulan digagas oleh salah satu beliau Pastor Erastus, bahwa ada beberapa konteks terjemahan Indonesia yang meminjam kata yang tidak tepat gitu. Oke, cukup, lanjut. Jadi, Next. Lukas 2 nomor 11. wah, ini saya besok membaptis sekian puluh orang ini ya, saya baca Ya nggak Bible. apa-apa. Lukas 2 nomor 11. Biar otot Indonesia paham. Udah turun semua bang, kalau saya masuk turun semua mereka. Ya di bawah banyak yang mindik-mindik. Apa sih mindik-mindik itu? Nggak mau naik monitor dia. Ngintip. Ya ngintip. Gue jadi terlalu Betawi deh, mindik-mindik. Apa nih? Apa tadi? Lukas 2 11. Maaf ya, saya nggak digital jadi lambat. Ya rapopo lagi. Nggak apa-apa. Biasanya kalau model-model rostrum ini nggak akan jadi lawan debat ini, jadi teman diskusi biasanya ini. Tapi ini ada benar, tamu benar. nih. Ya ntar dulu dia bacain dulu itu, tamunya nanti operasi nih. Di sini kan Lukas 2 nomor 11. Sabar ya teman-teman. Manual dia Pak Resto. Raptus Sablono juga banyak yang serang tuh di Indonesia. Keluar surat keputusan dari gereja-gereja dan STT. Bahkan STT itu beberapa STT menyatakan kalau untuk meninggalkan ajaran Erastus. Iya, ada peringatan dini. Oh, teman-teman Muslim menyimak ya? Ya nyimak dong supaya kita nyimak supaya Itu kita dulu. ngerti. Iya, saya menghormati para akademisi dalam Kristen. Saya punya beberapa nama, brother. Salah satunya Pendeta Erastus, dan saya juga menghormati Pak Bambang Nursena karena saya belajar Kristen secara otodidak karena saya tidak mungkin masuk STT ya dari mereka itu, statement mereka. Ini saya baca ya sebentar ya. Coba dibaca Bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus
Tuan di Kota Daud. Tepuk tangan. Beda dengan LAI. Bagus banget ya, keren ya. LAI itu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi ada H tengahnya. Ya itu yang menjadi diskusi kami. Rekan-rekan di internal kami cukup pelik ya sekarang di Indonesia memang lagi FOMO ya. Memang kita ketahuan meminjam teks, kita ketahuan meminjam kata. Itu di senior pastor kita sudah notice gitu, dan kami sekarang sedang menyusun beberapa memang kami juga mencari rekomendasi atau referensi literasi terkait dengan penggunaan kalimat atau bahasa, karena kesulitan sekali kami di Indonesia, kesulitan sekali menggunakan bahasa yang tepat, itu kami mengakui ya secara akademis gitu. Nah ini kan memang tidak dipelajari oleh, memang kalau rekan-rekan Kristen di gereja ya bergereja saja gitu. Yang mereka dengar adalah dogmatis, bahwa tentang keajaiban, tentang kepercayaan, tentang seperti itu. Tetapi kalau di Katolik dan di Protestan itu selalu lebih menekankan kepada pembahasan tentang sosial gitu, tidak terlalu mendalam ke Oke bang, waktu bang, langsung aja ke materi lagi. Yohanes 1 pasal 1 di-repeat bang. Tadi belum ada yang monitor bang. Tadi banyak yang protes Anda di situ, terutama anak buahnya LAI bang. Yohanes 1 nomor 1. Hari ini mesti ini ya, mesti IT-nya moderator hostnya ini mesti teliti juga ini yang masuk siapa aja ini. Aman bang. Anda nggak ada yang Kristen, Anda sendiri. Nggak apa-apa brother. Terkendali Saya sapa dulu ya Bang Andi sebelum ini, mungkin dia belum puas kalau belum disapa. Ini dulu Bang Maryam ini Kristen Bang Rostrum dulu, satu bulan sekarang Islam. Assalamualaikum Bang Maryam. Pak Mar. Mualaf Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yohanes 1 nomor 1 bang. Ini perbedaan signifikan banget nih terjemahannya. Pada mulanya adalah sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Bapa, dan sabda itu berasal dari Bapa. Jauh kali. Masya Allah, jauh kali ya dengan yang di Indonesia ya. Bibel apa itu? Bang Hadi, Bibel apa itu? Kenapa? Bibel apa itu? Yang dipakai Bibel apa Pak? Ya itu yang dipakai Eratus Sabdono, hampir sama dengan Pendeta Yakub Sulistyo. Enggak, Kalau Yakub maksudnya Sulistyo Elohim. Bibelnya apa? Bibelnya? 2001 apa namanya bang? Oh, apa itu Pastor Sulistyo juga pernah diundang begitu? Keren kan? Beliau pakai enggak, maksudnya beliau belum pernah diundang, tapi beliau sama pemikirannya dengan Pak Erastus, dengan Anda juga. Yang dipakai juga sama. Bang, Ya, terjemahan ya, Anda itu apa namanya ditanyain? ILT kah? ILT ya? Bukan? Iya, apa itu Bang? Kalau Indonesia kan LAI. Kalau yang Anda pakai Jadi Melayu itu beli ya? apa? Seleber kah? MILT kah? Atau apa? Kemute bang, dibuka. Oh ya, sorry, saya sambil buka sebentar. Bisa open cam ditunjukin nggak Bang, kira-kira Bang? Covernya aja. Belum bisa open kan dia kayaknya. Oh, belum bisa open cam. Iya. Ya udah Bang Hadi aja yang open cam kalau gitu, biar ditunjukin. Tapi bagus loh itu kita. Kalau bisa kirim ke Indonesia tuh. Bagus itu Bang. Dengan beli ya kita ya. Gue beli kalau dijual itu. Kita mau beli yang kayak gitu. Enggak, ini ya yang kalau yang kami punya di sini itu memang kami dulu ya, pembelanjaannya atau supportnya itu dari Indonesia, karena kan kita semua kan imigran atau apa begitu ya. Nah saat ini yang kami gunakan referensi itu kami ke penerbitan dari Yayasan Sondervan Corporation.
Itu sudah lama itu. Itu lebih mendekati semuanya berpatokan ke King James begitu. Oh, iya. Disadur dari Injil, dari King James Version. Jadi di King James Version diterjemahin ke Melayu, itu kira-kira. Betul, betul. Itu 2001 ya. 2001. Oke. Satu lagi Kemudian Bang, Yohanes 20 Bang. Yohanes 20 28. Di awal yang saya ada itu juga di 1986. Ini bukunya sudah menguning. Ini warisan dari orang tua saya ini. Mantap, mantap. Ya semakin ke bawah ya semakin jujur Bang terjemahannya. Iya, betul. Tapi izin Bang Hadi, Iya, aku monggo. mau tanya di situ dong, Bang Rostrum, di situ di Bible itu di yang abang pegang tuh Yohanes tuh ayatnya ada nggak nomor 1? 8. Yohanes 8 ada nggak nomor 1? Oh, kalau Yohanes banyak yang kosong ya. Makanya ada begini. Tadi saya minta maaf banget ya. Saya menggunakan catatan kaki itu Nggak apa-apa. memang secara akademis ya memang salah. Maksud saya di catatan kaki adalah begini contoh ya. Misalkan ada satu ayat Yohanes 1 nomor 1. Itu dari original teks, kemudian masuk ke King James Version, kemudian turunlah di situ ada catatan kaki. Nah, saya menyebut catatan kaki itu bukan translate-nya, bukan apa, tapi di situ catatan kaki dalam menjelaskan bahwa ayat ini Iya, nggak apa-apa Bang, nggak telah apa-apa. dilakukan perbaikan dikarenakan hilangnya beberapa kata yang oleh Bapak Gereja dilengkapi. Nah, seperti Ya, itu saya ada kayak gitu maksudnya. apa-apa, Jadi nggak apa-apa, Bang. tadi minta maaf ada kesalahpahaman. Jadi Ya. saya ini bikin Nggak ada masalah itu. Nggak ada Itu masalah, Bang. Itu internal Anda nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tenang aja Bang. Aku juga minta maaf ya Bang ya. Maksud aku tadi bukan kok ke situ. Maksudnya gini, kalau aku pribadi itu arah diskusinya itu bukan menggunakan jarang menggunakan catatan kaki meskipun pernah ya. Tapi jarang menggunakan itu. Tetapi kalau aku pribadi itu mengarahnya langsung ke manuskripnya. Kalau aku gitu loh. Jadi mungkin setiap debaters itu mempunyai apa namanya ya, karakter yang beda-beda kan gitu kan Bang. Bukan berarti aku menyalahkan lo ya. Jadi itu bukan berarti menyalahkan gitu. Cuman tadi saya tidak bisa menjelaskan begini. Maksudnya catatan kaki itu bukan terjemahan yang diperbarui, bukan, tapi Iya, paham, satu paham. keterangan bahwa original teks ini terjadi masalah gitu. Maaf Itu ya, saya cukup lah tidak itu Bang bermasalah. Ardiansa, itu kan internal mereka. Tidak Iya. masalah. Yang Nggak kita apa-apa. mau Yang sadarkan aku ini tanyakan orang yang Indonesia Yohanes nih. itu, yang Yohanes itu. Coba ada nggak di situ Bang? Yohanes 8 ayat 1 ada nggak? Oh, kosong. Kita kalau maaf ini Kosong saya ternyata. Kosong. Dah. Saya Kosong ya. Kosong jangan ini kan dipersulit. Kosong. Nah, betul, sudah dini hari, jadi begini sahabat-sahabat. Jadi Sekarang Yohanes 20 Ya. 28 Bang. sebentar, ini catatan kaki atau bukan, saya lihat dulu ya. Yohanes 20 28. karena kalau teman-teman muslim menggunakan Yohanes, akademisi kita diam semua pasti, karena Yohanes banyak yang kosong. Ardiansa bongkar kosongan orang lu. Enggak dong, tanya itu perjanjian lama gitu loh, jangan Yohanes. Kalau PL udahlah nggak usah Bang. Santai aja kalau PL. Yang PB aja dulu. Kalau PL mah gampang, Beresit bara Elohim. Waduh gampang Bang itu Bang. Kita udah bisa Ibrani dikit-dikit lah. Yohanes 20 28 Bang. Bentar ya Pak Maria. Ini kalau ada orang anak buahnya LAI mendengarkan sini panas kupingnya nih. Oh, Thomas menjawab, dia, ya Tuanku. Kemudian 2:19-nya Yesus menjawab, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini konteksnya di
dia bertanya kepada Yesus. Ya udah paham bang, nggak usah konteks. Yang jelas di sini ya Tuhanku, bukan ya Tuhanku. Ya udah tepuk tangan. Beda LAI. Gimana Ustaz Alif? Beda ya Ustaz? Ya, beda kalau kita jujur. Kalau nggak jujur, nggak beda. Di situ ya Tuhanku. Kalau LAI ya Tuhanku. Tapi cuma sampai ya Tuanku aja ya Pak ya, nggak sampai ada kalimat berikutnya. Apa tuh kalimat Barusan berikutnya, Pak? barusan dibacakannya Saya itu. buka LAI sebentar, saya buka LAI sebentar. Coba versi terjemahannya itu ada penambahan nggak? Oh di Cuma tempat sampai saya, ya Tuanku. iya di tempat saya yang catatan kaki terbaru. Sebentar. Iya, Yohanes 20 barusan cuman sampai ya Tuanku ya, yang 28 itu. Iya. Nggak ada lebihnya lagi. Oh nggak ada, lanjut 29 kan? Waduh, LAI nambah. Ya Tuhan. Wah. Ya Tuhanku ya dan Allahku. kok bisa gitu ya? itu Memang gini begini. Tapi kalau di LAI ini aku baca di sini ya, ada kurios mau kai ho theos mau. Jadi ada theosnya di sini. Aku penasaran ini diambil dari mana ya ini ya? Kalau Wets and Hort ada Wets and Hort-nya ini. Tunggu, aku cari dulu yang lain, silakan. Begini, rekan-rekan, biar nggak terjadi mispersepsi bahwa kami di Singapura. Kalau Singapura sudah semua ya. Kalau di Malaysia itu sudah bertahap. Kami memang sudah menghindari tidak menggunakan referensi dari bahasa Indonesia gitu. Karena teman-teman Muslim Malaysia, mereka memang organisasinya cukup kuat di Kementerian Kerakyatan dan Keagamaan. Jadi kami Kristen Katolik di sana sudah tidak mempergunakan rekomendasi yang dari Indonesia gitu. Nah, apalagi untuk Malaysia Singapura ada satu kesamaan karena mereka jajahannya Inggris kan, beda dengan Indonesia yang Belanda kan. Jadi mungkin teman-teman Muslim ada beberapa yang terskip, itu tidak secara historical, tidak sempat termonitor. Akhirnya begitu berdiskusi dengan sahabat-sahabat Kristen agak sedikit missing di situ gitu. Karena kalau Singapura punya itu berangkatnya dari Inggris gitu penyusunannya kan. Nah sedangkan di Indonesia ini problemnya adalah Belanda kan. Itu sih. Tapi di sini ini ada loh. Kai Hoteosmu. Berarti aku harus cari nih. Kok ada ya? Enggak, tapi kan abu-abu cetak miring pasti. Abu-abu cetak miring ya, pasti itu. Abu-abu gini, tidak hitam tapi abu-abu kemudian cetak miring. Tunggu Bang. Biasanya ada kode atau tanda seperti itu, abu-abu cetak miring, itu berarti tidak ada dalam beberapa referensi dari teks begitu. Oke Bang, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Aku harus cari apa namanya ya, papirusnya. Berarti kalau di manuskrip abad keempat itu masih ada, berarti harus di papirus ini. Nah gitu, lanjut dulu. Itu kalau sampai ketemu bahwasanya hanya sampai kurios doang, kelar itu. Itu kalau sampai ketemu kelar itu. Aku belum ke arah situ sih. Bagus itu. Jadi betul ya Bang. Itu di situ cuman ya Tuanku gitu doang, nggak ada Allahku gitu. Iya, itu biasanya kalau di Melayu dulu yang terjemahan lama itu ada tanda petik kan. Tanda petik atas, kemudian lanjut ke nomor 29 kan. Ya udah cukup, langsung ke materi lagi bang. Roma 14:9 bang. Aduh, besok baptis ya ini ya. Iya nggak apa-apa. Ini dibaca Bible terus. Iya nggak apa-apa izin bang.
Bang Andi, bentar dulu ya, aku izin turun. Makasih banyak buat saudara Rostrum. Tapi kalau bisa itu disosialisasikan itu ya. Sampaikan salam Unrifa kepada Pak Erastus Sabdono. Kalau bisa di chat beliaunya ya. Kasih tahu beliau bahwa saya sangat respect dengan beliau. Semoga beliau sehat selalu. Kalau bisa beliau hadir di komal-komal seperti ini untuk kajian tentang pemahaman beliau gitu. Itu harapan saya, Brother Rostrum. Bang Handi, Bang Ardiansa, Bang Pikai, Ustadz Tata, Ustadz Alif, Oke, siap, Mariam, sama Makasih, Sandi. Uni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Oh ya, bentar, besok jangan lupa, besok pengumuman pemenang nominasi award ya. Besok insya Allah jam 8 kita sebutkan. Yang jadi host Bang Jibril dan Kak D, insya Allah jam 8 malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Bang Rostrum, Roma sebenarnya sih ada dua ya, Roma 14:9 Bang. Ini catatan Paulus ya, agak sulit ya. Ini mau dicari yang mana, memang sudah banyak yang enggak. Ya udah tuh lupain aja yang itu tadi. Kita yang muda-muda aja lah. Bang Ardiansa suruh orang mikir malam-malam ya. Gimana? Berat itu. Berat itu. Roma 14:9 Bang. Aku pengen bandingin aja sih antara Singapura dan LAI gitu aja. Roma 14:9. Habis itu nanti kisah 2:36. Roma 14:9. Kalau di LAI mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Coba Bang di sana seperti apa? Oh enggak, kita enggak pakai kata Tuhan kok. Kita Coba baca dulu Pak, Roma 14:9. Gimana redaksinya di sana? sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, koma ada tanda U dalam bahasa Yunani ya, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini dia Tuhan sama dengan, kalau saya lihat dari catatan kaki, kodenya itu betul. Tadi Abang menyebut ayat berapa ya? Selanjutnya kisah 2:36. Oh, ini Ini kan semua yang menyangkut dipakai orang-orang Indonesia ini kan, Yesus itu Tuhan kan dia sering pakai ini, Lukas 2:11, Yohanes 13. sebenarnya kalau kita pakai Bible yang Inggris itu kan kita tidak pernah pakai kata God kan untuk Yesus ya, kita tidak pernah mesti God gitu. Itu sih. Coba Nanti sekali lagi Bang, kisah 2:36 deh. Itu yang terakhir. Kisah 2:36. Iya Bang. Ustaz Alif, siapkan kopi masih ada? Ustaz. Jadi Baru seluruh aja selesai nyeduh. Ya. Jadi seluruh Bani Israel harus tahu bahwa Bapa telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nice. Mantap. Tidak menjadi Tuhan ya, tapi menjadi Tuhan.
Beda banget gitu loh Ustaz Alif. Beda banget. Hai. Memang untuk juru selamat kan itu kalau kita dengan Pastor Eras dan Pastor Opa Sulistio itu kan sama kita itu. Ya. Beliau itu menerjemahkan jujur. Bahkan mereka yang nggak dianggap sebagai Kristen. Ya itu intinya teman-teman, perbedaan antara LAI dengan yang dibaca tadi Bro Restrum itu artinya apa ya, terjemahan 1986 baru 2001 itu banyak diadopsi dari original teks ke King James Version baru ke Melayu. Artinya di sana banyak kejujuran menerjemah. Nah kalau begini yang ada di Indonesia, saya rasa kita adem-adem dalam berdiskusi. Kenapa Bang Rostrum di Indonesia ini selalu ribut dalam berdiskusi? Karena pertama mereka saudara-saudara kita Kristen di Indonesia ini, terutama LAI ya, itu banyak mempergunakan istilah-istilah Islam, disalahgunakan. Iya, kami mengaku itu karena memang ada perbedaan, tidak perlu jauh-jauh sampai kita ke original teks ya. Kita dari tetangga sebelah saja sudah berbeda gitu. Misalkan kita di Singapura dengan bahasanya itu sudah berbeda karena kami tidak pernah ada kata Allah gitu. Ya, ini masuk YouTube teman-teman, Hadis Labes Channel. Yang itu tadi perbedaannya. Kalau begini enak tuh, kita diskusi sama Kristen yang orang Singapura, terus terjemahannya seperti itu. Ya nggak ada yang perlu diperdebatkan. Artinya apa ya, berlaku di sini, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jadi diskusinya slow. Kalau yang ada di Indonesia, bang, kita ini kerja ekstra. Kita luruskan dulu bengkoknya, baru masuk ke materinya gitu loh. Dibola-balik, akhirnya gosong kan gitu. Kok kayak abang ini nyantai gitu. Saya menyimak begitu saya memanggilnya Om Eras ya, Om Eras. Kalau untuk pastor senior kami itu Opa Sulistio. Itu sudah kontak-kontak kita untuk youth, untuk ayo ini gimana, kita mesti ada satu terobosan karena kondisinya tidak memungkinkan gitu. Itu sudah ya setahun terakhir ya. Waduh, luar biasa memang ini sahabat-sahabat Muslim Indonesia ini ya, membuat goncang semesta ini. Ya, Pak Mar ada, silakan Pak Mar. Pak Mar jangan diam dulu dong. Ayo biar nggak ngantuk. Pak Mar silakan. Apa nih? Jangan salami saudara kita Kristen dari Singapura. Oh, shalom brother. Shalom alaikum. Apa Anda Katolik? Oh, salam kenal. Saya dilahirkan dan dibaptis secara Katolik. Kemudian saya berpraktek keagamaan secara Protestan sampai dengan saat ini. Yang Anda pakai apa? Kitab apa? Kitab Katolik. Dan semoga Atau matinya Protestan? sebagai Muslim. Ya, saya ada Bible Katolik, Bible LAI atau Bible Protestan ya. Ada beberapa koleksi seperti itu. Tapi yang untuk Indonesia memang menjadi notes bahwa kami sangat salah langkah dari pendiri kami di Indonesia tentang penggunaan beberapa kata yang memang tidak tepat, dan itu baru diketahui oleh saudara-saudara Muslim mungkin ya, yang baru disadari gitu di setahun 2 tahun terakhir makin gencar gitu, yang membuat kami youth dan beberapa senior pastor kami untuk segera membuat petisi gitu, seperti yang terjadi di Malaysia sekian tahun yang lalu itu. Akhirnya Kementerian Kerakyatan dan Keagamaan di Malaysia merubah beberapa
kata gitu, seperti itu, Bang. Bukan yang saya maksud. Sekarang Anda di kekristenan Anda itu sudah sampai di titik mana? Udah di memperdalam teologinya atau bagaimana? Mengulang, ya, karena ya kita harus biblika ya, teologi biblika yang kita pakai dengan kontekstual kritisisme gitu. Ya, makanya kenapa saya tanya itu, brother. Ketika para semua orang-orang yang sudah belajar teologi doktrin Alkitabiah itu mau bersuara, pasti akan ada reformasi besar-besaran, tentunya dengan ritual kegerejaannya. Jadi karena kalau translate di Bible juga dibenarkan dan dibetulkan, itu sudah benar dari dulu. Walaupun sekarang ada ejaan kata Tuhan itu kan, tapi kan ada tanda di situ, tergantung kita bisa mencernanya. Pertanyaannya, ketika Bible-nya benar, bisa nggak itu merubah ritualnya? Harusnya bisa, Abang. Untuk kami di luar Indonesia bisa terbukti, di mana-mana bisa. Bisa, karena mungkin yang agak kesulitan memang akhirnya merubah itu, mencabut sampai ke akar itu yang agak sulit, karena sudah turun temurun begitu saja sih sebenarnya. Tetapi mestinya secara akademis, secara kajian ilmiahnya harusnya bisa diterima dan segera dilakukan satu reformasi gitu. Karena ya saya sadar dan mengakui bahwa mungkin kesabaran saudara-saudara Muslim ini sudah di titik ini ya, atau baru notice di 3 tahun terakhir ini ada ketidakberesan atau bagaimana gitu ya. Jadi itu sih dari saya pandangan pribadi, kenapa saya masuk ke Komal itu, karena saya yang menyampaikan bahwa saya gemes gitu dengan rekan-rekan Kristen yang begitu ngotot, sedangkan itu adalah kata atau penyebutan agama orang lain yang dia ngotot merasa itu dilahirkan oleh ibunya gitu. Nah, seperti itu yang saya agak tidak sepaham gitu. Iya, tapi kan kenyataannya ketika orang Kristen atau individual lah ya, kritis tentang translate-nya tentang Tuhan dengan kata Tuhan itu kan tidak bertentangan dengan penyampaian khotbah di dalam gerejanya. Iya, karena itu kan karena dogma doktrin dari pusatnya kan seperti itu. Jadi walaupun kebenaran Anda sampaikan sekarang, ya mungkin Anda hari ini tutup Komal ya selesai, karena Anda akan diasingkan. Bukan akan, memang sudah. Jadi saya sulit masuk Komal-Komal di internal kami gitu. Ya iya, karena memang itu. Makanya yang paling benar itu, kalau mau mengkritisi yang benar tentang Bible itu, cantumkan di situ bahasa Ibraninya seperti Al-Quran. Ada translate-nya, ada bahasa original teksnya. Itu yang benar. Jadi supaya juga jemaat-jemaatnya itu belajar bahasa Ibrani. Karena manuskripnya kan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Itu bukan translate-nya itu yang mau dikejar. Karena translate-nya ini sudah 3.000 bahasa ini. Gak akan bisa Anda cuman segelintir aja lewat. Makanya Kristen ini kan sudah sebagai project, yang penting dia ada. Gak boleh ditutup. Kalau itu sudah, kalau masalah Bible itu udah banyak kesalahan, tapi kenyataannya kan nggak bisa ditarik karena sudah disebar. Begini Bang, kalau maaf ya, saya tidak tahu di sini siapa yang hadir, karena saya juga sudah cukup diasingkan. Saya dianggap orang gila
yang sedang jalan telanjang di jalan kaki begitu ya. Kata-kata yang masuk ke saya sudah sekian lama seperti itu. Jadi tidak perlu jauh kepada teks. Kalau saudara muslim terlalu langsung to the point kepada saudara Kristen bahwa ada kesalahan di awal itu pasti akan sangat menyinggung. Tetapi kalau konteks daripada saudara muslim ini langsung berkata kepada terjemahan versi Indonesia ada kekeliruan, itu pasti akan sangat diterima dengan tangan terbuka oleh semua akademisi maupun senior pastor di jajaran Katolik maupun Protestan gitu ya. Saya tidak ngomong denominasi yang lain seperti Pantekosta atau Karismatik yang sangat menggebu-gebu bahwa mengimani terjemahan gitu ya. Jadi ini saya maaf, ini teman-teman kalau ada yang penyusup atau apa mungkin yang lolos sehingga saya seperti menghujat rumah sendiri, bukan. Saya sampai sekarang masih memegang bahwa saya memegang Bapa sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Yesus itu sebagai Sang Firman yang menjadi jalan keselamatan atau Mesias untuk umat manusia menuju kepada Tuhan Bapa ya. Jadi itu masih, jadi ini mungkin ada yang mau menyerang saya setelah saya turun. Ya, saya mohon maaf, saya masih memegang keyakinan. Jadi sebuah keniscayaan tentang original teks itu yang begitu banyak misteri di situ gitu. Itu sebuah keniscayaan yang memang ya bagaimana gitu, yang sudah jadi memang secara dogmatis harus kita gitu. Begini brother, yang Anda khawatirkan itu bukan orang-orang Kristen itu sendiri. Justru yang Anda khawatirkan itu adalah Anda sendiri. Mau selamanya ketika Anda tahu kebenaran, mau selamanya Anda terjebak di situ. Bukan orang Kristen yang Anda takuti, karena mereka itu juga korban dogma doktrin. Seandainya pun Anda tahu Roh Kudus datang kepada Anda, tetap akan Yesus itu tetap akan menjadi Tuhan buat mereka. Gitu loh. Pertanyaannya sekarang Anda harus menentukan pilihan Anda ketika Anda mentuhankan sumbernya, bukan ciptaannya. Dan sekarang pilih. Ketika Anda tahu bahwa Tuhan Anda itu sudah benar, Bapa itu sendiri yang sumbernya, tentunya